Saya Misbah, saya salah satu manajer di kantor PT Visa Jaya Mandiri. Kebetulan sekaligus kepala cabang di kantor Waingapu ya. Jadi Ibu Eri kemarin sudah mengirim berkas lamaran ya. Kemarin berkas lamarannya sudah kami terima dan sudah kami seleksi, dan hari ini sudah bersedia untuk datang ke sini untuk tes interview ya. Terima kasih ya sudah datang ke sini, dan nanti untuk Ibu Eri hari ini nanti akan mengikuti 3 tahapan tes yang sudah saya kirim di Ibu Eri melalui WA kemarin. Jadi ada 3 tahapan tes. Yang pertama nanti ada tes interview awal, yang kedua ada tes observasi atau tes pengamatan, dan yang terakhir nanti ada tes interview akhir ya. Untuk profil perusahaan kami, kebetulan PT Visa Jaya Mandiri ini Ibu Eri, dari kami ini bergerak di bidang manajemen SDM ya. Jadi bergerak di bidang manajemen SDM, kita di sini bukan pabrik ya yang memproduksi barang, tapi kita di sini mengelola yang namanya SDM ya. Jadi kantor kami ini pusatnya ada di Kota Gresik di Jawa Timur sana ya. Jadi di Waingapu ini kita hanya kantor cabang begitu ya. Nah, untuk perusahaan kami ini juga selain kita bergerak di bidang manajemen, kita juga ada yang namanya program pilihan bagi pelamar yang ingin bergabung begitu ya. Boleh tahu Ibu kemarin dapat info lokernya dari mana? Dari Facebook atau dari Instagram. Dari Instagram ya. Oke, jadi kemarin sudah mengirim berkas lamaran dan sudah diseleksi ya. Jadi Ibu di sini nanti ada 3 tahapan tes yang seperti saya jelaskan tadi, juga ada standar penilaiannya Ibu ya. Jadi di sini ada standar penilaian. Setiap pelamar yang datang ke perusahaan itu ada standarnya ya. Diterima tidaknya pun juga nanti kami yang memilih begitu ya. Untuk Ibu sendiri motivasinya bekerja saat ini untuk apa? Mencari pekerjaan? Mencari peluang. Selain mencari peluang, mencari pengalaman. Ya, maaf Ibu sebelumnya sudah punya pengalaman dalam bekerja? Sudah. Sebelumnya pernah kerja di mana? Usaha. Oh iya, ada usaha begitu ya. Jadi di sini Ibu datang melamar hanya untuk mencari pengalaman begitu ya. Boleh tahu Ibu usia berapa tahun ini? 21 ya. Jadi masih muda sekali, betul. Jadi memang perlu pengalaman yang banyak ya untuk untuk bekal begitu ya. Nah, kebetulan Ibu yang Ibu lihat kemarin di info di loker Instagram itu ada pilihan karir dan non karir ya. Jadi untuk pilihan karirnya itu nanti ada yang namanya asisten manajer, ada supervisor hingga trainer ya, seperti yang Ibu lihat di brosur kemarin. Untuk pilihan non karirnya kami ada staf gudang, ada staf admin maupun staf IT begitu ya. Tapi ada perbedaan di antara keduanya begitu ya. Jadi untuk sebelum saya jelaskan untuk perbedaannya, kita jelaskan hari observasi dulu ya. Jadi untuk hari observasi ini nanti kita tidak melakukan aktivitas di dalam kantor, tapi kita melakukan observasi ini kita di luar kantor. Yang namanya observasi ini kan dia kan pengamatan ya. Jadi pengamatan itu kita berada di luar kantor, kita akan melakukan pengamatan bersama dengan konsultan yang sudah saya pilih nanti begitu. Dan konsultan yang sudah saya pilih hari ini untuk menemani Ibu Eri ke lapangan sebentar, itu bukanlah job desk beliau, tapi itu bagian dari program tes dari perusahaan seperti itu ya. Jadi di observasi ini ada 3 aspek yang akan kita jadikan penilaian ya. Yang pertama nanti ada yang namanya mentalitas ya. Jadi mentalitasnya seperti apa, itu nanti akan kita nilai sebentar ya. Selain mentalitas nanti ada yang namanya attitude ya. Attitude-nya seperti apa. Karena maaf banyak orang-orang di luar sana itu yang mungkin memiliki gelar yang tinggi tapi tidak memiliki attitude yang baik. Jadi itu jadi aspek untuk penilaian kedua. Dan yang ketiga motivasi dalam bekerja ya. Karena orang ini memiliki banyak beragam motivasi, tapi Ibu memiliki motivasi yang kuat atau tidak, nanti sebentar ada penilaian seperti itu ya. Nanti untuk hari observasinya nanti kita ke lapangan, dan nanti untuk tesnya biasanya untuk kantor cabang kami di kota-kota besar di Jawa seperti di Gresik, Surabaya itu biasanya 3 hari berturut-turut gitu ya. Jadi seperti sekarang ini hari Sabtu melakukan yang namanya interview awal, nanti Senin ada observasi, Selasa interview tes wawancara ya. Cuma untuk di kantor cabang Waingapu ini kita persingkat untuk waktunya begitu ya. Jadi dari yang awalnya 3 hari berturut-turut
hanya cukup 1 hari saja. Tapi nanti kita full time, kurang lebih sampai sore. Kira-kira Ibu Eri ada waktu sampai jam 4 sore hari ini? Bisa ikut tes sampai jam 4 sore? Bisa. Nah, tidak ada janji dengan orang lain? Oke, deal Ibu ya. Jadi hari ini nanti Ibu ikut tes pengamatan bersama kami selama jam 4 sore nanti. Setelah jam 4 sore selesai, nanti kita kembali ke kantor Ibu ya. Nanti kita kembali ke kantor untuk melakukan yang namanya tes interview akhir ya. Jadi nanti diterima tidaknya nanti hari ini langsung kami putuskan. Begitu ya. Maaf nanti HP-nya itu ya kami simpan dulu di kantor. Nanti setelah selesai pengamatan kembali ke kantor baru kami serahkan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ini agar tidak mengganggu konsentrasi pengamatan. Begitu ya. Jadi itu untuk bagian observasinya. Terus di sini usahakan Ibu standar pakaian juga harus ini diperbaiki begitu ya. Ketika nanti sudah diterima kerja begitu ya. Oke, jadi untuk hari observasi seperti Ibu yang saya jelaskan, kira-kira ada yang ditanyakan? Enggak ada observasi? Sudah mengerti ya? Oke. Kami jelaskan lanjut. Jadi di sini untuk perbedaan karirnya dan non karir yang seperti Ibu lihat di Instagram itu. Jadi ada 2 posisi ya. Jadi yang pertama ada posisi karir, yang kedua ada posisi non karir. Untuk posisi karir yang sudah saya jelaskan tadi, bedanya kalau non karir ini dia tidak ada yang namanya jenjang karir. Itu tahu jenjang karir gitu. Jenjang karir itu iya betul. Jadi semakin tinggi posisi kita dalam bekerja, semakin tinggi pula standar penghasilan yang didapat. Begitu ya. Kalau di bagian non karir itu dia ada gaji pokok itu ya. Jadi gaji pokoknya di sini sekitar 1 juta begitu ya. Kalau di non karir tidak ada gaji pokok tapi hanya saving income atau pendapatan. Gitu ya itu ya. Terus kalau yang di bagian non karir sendiri dia di situ ada yang namanya sistem kerjanya dia monoton begitu ya. Jadi melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang. Itu pernah bekerja mungkin di tempat lain sebelumnya? Belum pernah? Atau ada usaha yang Ibu bilang tadi? Nah, seperti contoh kita kerja di toko, kita hanya melakukan aktivitas transaksi jual beli dengan orang yang datang. Itu kan monoton. Kalau di bagian karir ini fleksibel ya, jadi bisa disesuaikan dengan waktu dan tempat. Dan yang paling penting sendiri ada jenjang karirnya. Kalau non karir tidak ada, gitu ya. Jadi misal Anda diterima di posisi admin nanti Ibu juga akan menjadi admin sampai pensiun tanpa kenaikan jabatan. Begitu. Paham dari sini Ibu ya? Oke. Jadi untuk saya jelaskan sambil ini saya buat catatan sedikit ya. Jadi observasi hari ini nanti Ibu datang ke lapangan untuk melakukan yang namanya tes bersama konsultan yang saya pilih nanti. Nanti Ibu hari ini akan mengisi worksheet atau lembar kerja. Nanti diisi sesuai dengan yang diarahkan oleh konsultan nanti, ya. Nah, untuk observasi ini nanti dia bersifat sementara saja, karena nanti hanya 1 hari. Nanti kembali ke kantor nanti akan tes interview akhir untuk penentuan, begitu ya. Ketika observasi sudah selesai, semisal Ibu Eri diterima kerja di perusahaan kami, nanti Ibu Eri akan masuk ke program pra-training atau program pelatihan sebelum on the job training. Karena di sini kan ada training terlebih dahulu gitu ya. Apalagi Ibu kan basicnya tidak di bidang manajemen sebelumnya ya. Jadi nanti akan kami kenakan yang namanya pra-training atau masa pelatihan sebelum masuk on the job training ya. Untuk di masa pra-training ini nanti kita berlangsung antara 7 hingga 10 hari ya. Selama 7 hingga 10 hari ini nanti Ibu akan belajar banyak skill ya, sesuai dengan yang kita pelajari. Nanti di sini ada 5 soft skill dasar yang akan Ibu pelajari ya. Jadi yang pertama nanti ada skill komunikasi, nanti ada self confidence, terus nanti ada yang namanya motivasi, terus yang keempat nanti ada yang belajar yang namanya leadership ya, dan yang terakhir nanti akan belajar yang namanya manajemen gitu ya. Untuk 5 soft skill dasar itu kita pelajari pelan-pelan begitu ya. Untuk di program pra-training ini nanti seperti yang saya jelaskan selama 7 hingga 10 hari. Nanti akan belajar banyak sistematika kerja di perusahaan seperti apa, tata cara kerjanya seperti apa, nanti akan dipelajari begitu ya. Nah, ketika pra-training selesai nanti akan masuk ke program on the job training atau program training. Biasanya kantor memberikan fasilitas program training kurang lebih sekitar 3 bulan pertama ya.
3 bulan nanti kalau sudah lolos kualifikasi nanti akan naik ke posisi karier begitu ya. Nanti akan masuk ke program dasar MD. Di program dasar ini nanti ada hak dan kewajiban yang akan kami bebankan kepada yang sudah masuk ke program ini. Hanya apa akan kami kasih asalkan tanggung jawab ditunaikan begitu ya di program MD ini ya. Terus nanti ada program yang namanya trainer. Nah di program trainer ini nanti akan kami asah lagi untuk penilaian di bagian leadership ya Ibu ya. Untuk di skill leadership ini nanti di sini Ibu akan kami nilai ketika leadership terasah, nanti Ibu akan dipandaikan ke posisi supervisor ya. Kalau supervisor kita sudah memiliki passive income itu, jadi meskipun kita tidak bekerja masih punya yang namanya penghasilan. Kalau di bagian trainer ini, kalau misal leadership tidak terasah, nanti Ibu akan kita kasih pilihan mau lanjut mencoba atau ke posisi non karir yang seperti yang saya jelaskan tadi awal. Ada di posisi admin, ada di posisi staf gudang, sesuai dengan kemampuan begitu ya. Hanya di sini kami masih memberikan kesempatan untuk belajar leadership lebih baik lagi, siapa tahu nanti bisa ke program yang lebih lanjut ya. Nanti di atasnya ini ada program asisten manajer serta nanti ada program manajer. Kalau di program manajer ini kita sudah memiliki kebebasan finansial, karena manajer ini kita sudah masuk ke dalam pasca on the job training begitu ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk fasilitas karir dan non karir perbedaannya di sini. Jadi ada yang namanya piramida posisi dalam pekerjaan begitu ya. Jadi semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi pula standar penghasilan begitu ya. Karena memang sesuai dengan visi dan misi perusahaan kita di sini untuk pengembangan SDM, mengembangkan sumber daya manusia yang mandiri, kita didik mulai dari nol begitu ya. Karena kita memberikan peluang pada setiap orang yang bergabung untuk berkembang dan mengembangkan diri di perusahaan ini. Karena misi perusahaan salah satunya ekspansi dan promosi. Jadi ekspansi ke kota-kota yang lain serta promosi orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita promosikan ke posisi yang lebih tinggi. Begitu ya. Jadi untuk melihat kondisi di Sumbar ini, mungkin untuk lowongan kerja sedikit, Anda sangat beruntung sekali masuk tes interview untuk hari ini. Begitu ya. Ibu kira-kira sudah siap untuk tes interview hari ini? Sudah siap ya. Ibu tadi pagi sudah sarapan? Kira-kira sudah mengerti penjelasan saya? Sudah mengerti ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti Ibu usahakan bisa fokus di lapangan bersama dengan konsultan yang sudah kami